Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul 7 hari setelah kepergian ibu. Dan sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Siluman anjing menyeret tubuhku hingga ke pinggir jalan, yang merupakan area seperti hutan. Aku berusaha melepaskan lilitan rantai di kaki, tapi tak bisa. Lilitannya begitu kuat, sementara punggung ini terasa perih karena bergesekan dengan aspal. Sampai di pinggir jalan, terlihat banyak orang dengan wajah pucat dan penuh luka. Mereka berdiri seakan menyambut kedatanganku. Siluman anjing itu terus menyeret tubuh ini ke dalam hutan. Di sana, semakin banyak orang berkumpul. Ada sebuah portal berwarna hitam. Sekarang kamu akan berkumpul bersama keluargamu, ucap siluman anjing itu sebelum menarikku ke dalam portal. Ah! Aku berteriak karena tubuh ini seperti berputar-putar di ruangan gelap. Tak lama kemudian kami sudah ada di dasar jurang. Kali ini pemandangannya lebih menakutkan. Banyak potongan organ tubuh berserakan di tanah. Yang membuatnya lebih menakutkan adalah potongan organ itu masih bergerak-gerak. Lilitan rantai di kaki terlepas. Sontak aku bangkit dan berniat untuk melarikan diri. Namun, dua anak buah siluman anjing itu menahanku. Kemudian mereka mengikatkan tali di leherku, layaknya seekor anjing. Setelah itu aku dipaksa melangkah melewati potongan organ itu. Teriakan kesakitan terdengar bersahutan. Ah! Aku berteriak saat potongan tangan menggenggam kakiku. Dua sosok yang mendampingiku menginjak potongan tangan itu hingga tak bergerak. Aku dibawa ke dalam hutan. Ada sebuah lapangan kosong berpasir hitam. Tak ada satupun tanaman yang terlihat. Yang ada hanya sebuah meja besar yang terbuat dari batu. Di sampingnya terlihat seorang nenek mengenakan kebaya merah. Ia berdiri sambil menatapku. Tumbal baru lagi, tanyanya. Bukan, balas siluman anjing. Lantas, untuk apa kamu bawa dia ke sini? Bersihkan dia, saya ingin memakannya. Makan? Tubuh ini langsung gemetaran mendengarnya. Apa siluman anjing benar-benar akan memakanku atau ini hanya sebuah ancaman saja? Tubuhku diangkat oleh dua sosok yang dari tadi mendampingi. Kemudian aku dibaringkan di atas meja batu. Saat kulit ini bersentuhan dengan permukaan meja, hawa dingin langsung merambat ke sekujur tubuh, membuat tubuh ini kaku, tak bisa bergerak. Nenek itu berdiri di sampingku, tangannya yang kasar mengusap-usap wajah dan rambutku. Kamu ini dikasih kesempatan hidup malah datang ke sini, gumamnya. Sayangnya lidahku sudah terlanjur keluh. Tak bisa menjawab ucapannya. Hanya bisa pasrah saat ia mulai melucuti pakaianku satu persatu. Kalian itu terlalu meremehkan kami. Kami sudah ada sebelum nenek moyang kalian lahir. Kalian malah akan datang ke sini dengan sikap angkuh, ucap nenek itu sembari membersihkan noda darah di kakiku. Sudah, jangan ajak ngobrol makanan saya, omel siluman anjing. Kini aku hanya bisa menutup mata dan pasrah. Anak tampan, jangan mengambil keputusan yang salah, bisik nenek itu sebelum tubuhku digotong ke sebuah tempat yang lebih menyeramkan. Tempatnya masih berupa lapangan kosong, tapi tanahnya berwarna merah. Aku dibaringkan di tanah. Kemudian siluman anjing itu menggonggong sangat keras. Tiba-tiba suasana menjadi riuh dengan gonggongan. Mata ini berputar melihat sekitar.
ada banyak anjing hitam berdatangan. Tubuhku diseret menjauh. Puluhan anjing hitam terlihat mengitariku. Nikmati hidangan kalian. Balaskan dendam kalian. Buat dia menderita sebagai dia membunuh teman kalian, ucap siluman anjing. Kumpulan anjing hitam menyala. Matanya yang merah menyorot ke arahku dengan mulut menganga, membuat air liurnya menetes. Mereka seperti siap untuk menerkamku. Makan! Teriak siluman anjing. Kumpulan anjing hitam berlari dengan kencang, mulai mencabik-cabik semua bagian tubuhku. Rasanya sakit, sangat sakit. Tapi mulut ini tak bisa berteriak. Aku bisa melihat isi perut ini terburai. Kemudian mereka melahapnya dengan cepat. Sekarang hanya tersisa bagian kepala yang belum tersentuh. Siluman anjing itu berjalan mendekat. Kami pun bertatapan. Tangannya yang besar mencekram wajahku. Ini mulutmu yang biasa digunakan untuk berdoa, ucapnya. Lalu merobek mulutku dan menarik lidahku hingga putus. Kemudian menusuk mataku hingga semua pandangan menjadi gelap. Ah! Ada apa, Lang? Tanyakan Nasrul. Kakak, aku memeluknya. Lah, ini anak kenapa? Tadi aku mimpi seram. Mimpi apa? Tanya Ustadz Azam. Aku menceritakan mimpi itu. Itu bukan mimpi biasa. Semacam peringatan gitu, Zam, sahut Om Herman. Lebih ke ancaman. Berarti mereka tahu pergerakan kita dan sekarang harus lebih hati-hati. Sekarang baru sampai mana? Tanya aku. Sebentar lagi sampai Cirebon. Tadi kamu tidur lama banget, balaskan Nasrul. Saya sudah telepon beberapa kenalan di sana buat bantu beresin masalah ini. Soalnya siluman itu pasti sudah mempersiapkan pasukan, ucap Ustadz Azam. Kurang dari setengah jam mobil sampai ke Cirebon. Ustadz Azam mengarahkan Om Herman ke sebuah pesantren yang tak jauh dari kota. Di sana sudah ditunggu seorang ustadz yang katanya akan membantu kami untuk melawan siluman anjing itu. Ini Ustadz Baharudin. Ustadz Azam memperkenalkan temannya. Aku, Kak Nasrul, dan Om Herman pun memperkenalkan diri. Setelah pengenalan singkat itu, kami diajak masuk ke sebuah ruangan untuk mengobrol. Kemungkinan kota berangkat habis Isya, Zam, ucap Ustadz Baharudin. Gak kemalaman, balas Ustadz Azam. Gak apa-apa, sambil nunggu Kiai Mustafa sama Habib Hussein yang lagi jalan ke sini dari Semarang. Dah. Terdengar suara ledakan dari luar. Sontak kami pun berlari keluar. Banyak santri yang ikut berhamburan keluar. Ada yang mecahin ban mobil, ucap Om Herman. Luar biasa mereka itu, balas Ustadz Azam. Aku sedikit bernafas lega. Ban mobil itu tidak pecah pada saat di jalan tol. Bisa-bisa mimpi tadi menjadi kenyataan. Om Herman bergegas mengganti ban mobil. Awas jangan sampai pecah lagi, gak ada ban cadangan, keluhnya. Lain kali bawa 4 ban cadangan, Om, ledekku. Jualan ban itu sih. Kami pun masuk kembali ke ruangan. Ustadz Baharudin sudah mempersiapkan makanan. Setelah makan kami sholat duhur berjamaah di masjid pesantren. Aku sempat diminta ikut sebuah kelas, tapi menolak. Soalnya malu kalau bacaanku belum begitu lancar. Apalagi sebelumnya Ustadz Azam sedikit meledekku karena tidak hafal ayat kursi. Jadi sekarang aku harus menghafalnya. Dari tadi Kak Nasrul tertawa melihatku. Ayo hafalin, malah bengong, ucapnya. Kagak bengong, Kak, ini lagi baca dalam hati. Makanya jangan kebanyakan nongkrong. Hish, kakak jangan ganggu konsentrasi. Waktu menunjukkan pukul 7 malam. Kiai Mustafa dan Habib Hussein belum datang juga. Aku khawatir terjadi sesuatu pada mereka. Terdengar suara klakson mobil. Habib Hussein sama Kiai Mustafa sudah datang, ucap Ustadz Baharudin. Aku bangkit dan mengintip keluar jendela.
terlihat ada 2 pria parubaya bergamis putih dengan 5 orang anak muda. Aku pun berkenalan dengan mereka. Habib Husain memiliki aura yang menyejukkan dan begitu hangat. Kiai Mustafa juga sama. Bedanya ia lebih sering bercanda. Sementara itu 5 orang lainnya adalah murid Habib Husain dan Kiai Mustafa. Aku hanya mengobrol dengan Kak Fahad dan Hasim. Ustadz Baharudin meminta beberapa santri senior dan guru pesantren untuk siap-siap. Aku tak menyangka akan seramai ini. Tadi Habib Husain sempat bilang kalau membersihkan tempat pesugihan sampai ke akar-akarnya akan sangat sulit. Makanya perlu banyak pasukan. Sekitar pukul 8 malam kami menuju lokasi. Butuh waktu 1 jam lebih perjalanan untuk sampai ke area Gunung Ciremai. Aku diminta menumpang di mobil Kiai Mustafa karena ia yang paling hafal jalan. Suasana begitu canggung karena Kak Nasrul atau Ustadz Azam tidak di mobil yang sama. Ana gak nyangka ada yang sengaja nanam kandang jin di dekat makam ulama, ucap Habib Husain yang duduk di depan. Iya Bib, benar-benar keterlaluan, sahut Kiai Mustafa yang duduk di sampingku. Ini jadinya ke atas apa bawah? Tanya Kak Hasim yang mengendarai mobilnya. Ikutin mimpi Gilang aja, ucap Kiai Mustafa. Aku sudah menceritakan tentang mimpi di tengah hutan. Jadinya kami mengarah ke sana. Tidak ke tempat terjadi kecelakaan. Saat akan memasuki hutan di dasar jurang, Kak Hasim sempat menghentikan mobil. Ada yang aneh Bib, ucapnya. Kenapa? Lihat di jalannya. Habib Husain melihat ke depan. Kayak bekas mobil lewat ya. Nah, itu. Jalanannya memang agak berlumpur. Jadi ketika ada mobil lewat, jejaknya pasti terlihat. Ngapain mobil ke daerah ini? Ucap Kiai Mustafa. Maju lagi Jim. Kita lihat aja ada apa lagi di depan. Mobil melaju menembus hutan yang gelap. Tak beberapa lama kemudian, kami dihadapkan dengan lapangan yang luas. Kayaknya bukan cuma 1 mobil aja, Bib, ucap Kak Hasim. Benar, banyak bekas mobil parkir, balas Habib Husain. Apa pernah ada acara di sini? Siapa yang mau bikin acara di tengah hutan, Zim? Kami turun dari mobil. Aku langsung mengedarkan pandangan. Gelap. Karena memang tidak ada penerangan sama sekali. Bulan pun sedang bersembunyi di balik awan. Itu apa Bib? Teriak Kak Hasim sembari menyorot sesuatu di tengah lapangan. Kami berjalan ke sana. Terlihat ada meja batu berwarna hitam, sama persis dengan yang ada di mimpiku. Habib Husain menyentuh meja itu. Sekte, gumamnya. Apa Bib? Tanya Kiai Mustafa. Ini tempat sekte, aliran sesat. Mereka pernah berkumpul di sini, dan meja ini jadi tempat persembahan mereka. Persembahannya apa? Manusia. Astagfirullah. Berarti mirip sama pabrik gula di sini. Banyak yang jadi tumbal. Biasanya mereka ambil perawan, ucap Kiai Mustafa. Berarti penguasa di sini si siluman anjing lang? Tanya Habib Husain. Iya Bib, balasku. Tapi kenapa sepi banget ya? Kayak gak apa-apa. Apa mereka udah kabur? Ucap Kak Hasim. Gak mungkin Zim. Mereka pasti masih ada di sekitar sini. Apa kita harus masuk ke dalam hutan? Ucap Kiai Mustafa. Jangan, bahaya. Bisa jadi mereka sengaja memancing kita ke dalam hutan, balas Habib Husain. Kamu bawa palu, Sam? Enggak, Bib. Emang buat apa, Bib? Tanya Kiai Mustafa. Hancurin meja ini, balas Habib Husain. Ditabrak pakai mobil aja, Bib, usulku. Sayang mobilnya. Kalau pakai kunci ban gimana, Bib? Tanya Kak Hasim. Boleh dicoba. Kak Hasim berlari ke mobil, kemudian kembali lagi dengan membawa kunci ban. Di belakangnya ada Om Herman, Ustadz Azam dan Kak Nasrul yang sedang berjalan ke sini. Tempat pesugihan ya Bin,
Tanya Ustadz Azam. Lebih buruk dari itu. Ini tempat perkumpulan sekte. Innalillahi. Berarti ini meja tumbal. Iya. Aku berdiri di dekat Kak Nasrul dan Om Herman. Sama kayak mimpi kamu, bisik Kak Nasrul. Iya Kak. Habib Hussein memegang kunci ban. Bismillah. Kemudian ia memukul meja itu dengan sekuat tenaga. Entah bagaimana kunci ban itu malah terpental ke udara. Bersama dengan itu ada angin besar menghembus dari arah hutan. Kemudian terdengar lolongan anjing yang begitu kencang. Aku sangat mengenal suara itu. Dia datang, Bib, ucapku. Kak Hasim mengambil kunci ban yang tergeletak di tanah. Kemudian ia memukul meja itu. Kali ini bukan kunci ban saja yang melayang ke udara. Kak Hasim pun ikut terpental. Keluar kalian, atau saya hancurkan tempat ini, ancam Habib Hussein. Suara lolongan anjing terdengar bersautan. Kak Hasim yang baru bangkit terjatuh kembali. Mau apa kalian kesini? Ucapnya dengan suara berat. Ternyata ia kesurupan. Sontak aku melangkah mundur. Mana pemimpinmu? Tanya Habib Hussein, seraya memegang tubuh Kak Hasim. Dia tidak perlu datang untuk melawan kalian. Sombong sekali. Habib Hussein memegang kepala Kak Hasim hingga muncul asap putih tipis. Panas, panas, teriak Kak Hasim. Terdengar suara dari dalam hutan. Kak Hasim tersadar. Dia datang, Bib, ucapnya. Aku sangat mengenal suara tawa itu. Suara tawa siluman anjing. Angin berhembus kencang, menggerakkan pepohonan di sekitar. Daun-daun kering yang berjatuhan berputar-putar di udara, membentuk pusaran. Sontak kami melangkah mundur, mendekati mobil. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan yang gelap, langkah yang menyerupai gerombolan hewan. Habib Hussein meminta kami berkumpul di satu titik, kemudian membentuk lingkaran, berjaga-jaga bila ada serangan dari arah tertentu. Habib Hussein meminta kami menyalakan flashlight ponsel karena suasana begitu gelap. Bulan masih bersembunyi di balik awan. Namun, penerangan ponsel saja tidak cukup. Jarak pandang kami terlalu pendek. Bib, kalau pakai lampu mobil aja gimana? Usul salah satu santri. Boleh. Ia berlari ke mobil, disusul Kak Hasim dan Om Herman. Bah! Santri itu tiba-tiba terjatuh ke tanah. Om Herman dan Kak Hasim langsung menolongnya. Baru saja bangkit, ia sudah terjatuh kembali. Malahan, kali ini lebih parah, seperti ada yang menarik kakinya. Ustadz Azam yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Ia langsung menolong santri itu. Kemudian mereka pun berjalan mendekati mobil. Lampu mobil pun berhasil dinyalakan. Ana lihat banyak anjing hitam, ucap Kiai Mustafa. Itu anak buah siluman anjing Pak Kiai, sautku. Banyak juga ya. Terdengar bunyi lolongan anjing dari dalam hutan. Kami langsung fokus menghadapi serangan datang. Rumput di sekitar kami mulai bergerak tak beraturan. Tak berselang lama ada yang menarik kaki salah satu santri. Beruntung orang yang di sampingnya segera menahan. Baca ayat kursi, perintah Habib Hussein. Kami pun membaca ayat kursi dengan suara lantang. Gerakan rumput semakin cepat. Kaki beberapa orang mulai ditarik oleh makhluk tak kasat mata, termasuk Om Herman. Tarikannya begitu kuat, membuat aku dan Kak Nasrul kewalahan. Lang! Kini Kak Nasrul ikut ditarik. Aku mencoba menahannya, tapi malah ikut terseret. Habib Hussein berdiri di depanku lalu menghentakkan kaki. Seketika itu semuanya kembali normal. Ini harus ditarik pemimpinnya, Bib, ucap Kiai Mustafa. Susah, dia masih sembunyi di dalam hutan, balas Habib Hussein. Di situasi seperti ini, masuk ke hutan adalah pilihan yang buruk, sangat buruk. Jadi kami tidak akan melakukannya. Coba hancurin lagi mejanya, Bib, usulku. Soalnya siluman anjing itu pasti akan marah kalau meja persembahannya dihancurkan.
Habib Hussein meminta kami bergerak mendekati meja, kemudian menyuruh Kak Hasyim untuk mengambil kunci ban yang tergeletak di tanah. "Coba pukul lagi, Jim," perintahnya. Kak Hasyim memukul dengan keras. Terlihat ada sedikit bagian meja yang pecah. Tak lama terdengar gonggongan yang cukup kencang. "Dia kepancing," ucap Habib Hussein. "Lagi, Jim." Kak Hasyim kembali memukul meja itu. Dah. Ada bongkahan batu yang agak besar terjatuh ke tanah. Seketika itu angin kembali bertiup kencang. Aku bisa melihat ada bayangan hitam besar muncul. "Dia muncul," seru Kiai Mustafa seraya menatap bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu menghilang. Suasana mendadak hening. "Hati-hati," teriak Habib Hussein. Peringatan itu terlambat karena aku dan yang lainnya sudah terlanjur terjengkang karena ada yang menarik dua kaki ini sekaligus. Kepala ini terbentur ke tanah. Sakit sekali. Belum sempat bangkit, tubuh ini tiba-tiba meluncur dengan sendirinya. "Kak Nasrul!" teriakku sembari menggampai kakinya. Aku bisa merasakan cengkraman yang begitu kuat di kaki. "Ah!" Kini merasakan seperti ada benda tajam yang menusuk kaki. Perih sekali. Ustadz Azam memegang tubuhku. "Siapa yang siap?" teriaknya. Apa maksud ucapannya? Siap untuk apa? "Saya," saut Kak Hasyim. Ustadz Azam memegang ujung jariku, lalu melakukan gerakan menarik sesuatu dan dilempar ke belakang. "Tahan, Zim!" teriaknya. Kak Hasyim mengamuk. Ia kesurupan. Kali ini bukan kesurupan anjing hitam, melainkan pemimpinnya si siluman anjing. Habib Hussein dan Kiai Mustafa berdiri di sampingnya, sementara santri yang lain bersama Ustadz Baharudin terus melantunkan doa. "Jangan sampai dia kabur, Zim," ucap Habib Hussein. Mata Kak Hasyim menyorot padaku. Seketika itu tubuh ini merinding hebat. "Kamu seharusnya sudah mati," ucapnya sembari menunjukku. "Kenapa kamu masih ngejar dia?" tanya Habib Hussein. "Dia seharusnya mati." Kak Hasyim mengulang ucapan itu. Habib Hussein menekan pundak Kak Hasyim. "Ngomong yang jujur. Semua yang ada di daftar nama itu harus mati." "Daftar nama apa, Lang?" tanya Ustadz Azam. "Nggak tahu, Pak Ustadz. Aku benar-benar tak tahu tentang daftar nama itu. Apa maksudnya?" "Daftar nama apa?" tanya Habib Hussein, masih menekan pundak Kak Hasyim sampai meringis kesakitan. "Mereka yang ikut rombongan." "Rombongan ziarah?" tanya Ustadz Azam. "Iya." Seketika itu semua mata memandang ke arahku. Aku bingung harus jawab apa. "Waktu itu Gilang seharusnya ikut sama ibu, tapi dia ketiduran," saut Kak Nasrul, memecah kebuntuanku. "Apa mereka belum cukup sampai harus ngejar yang lain?" tanya Habib Hussein. "Janjinya 13 nyawa," balas Kak Hasyim. 13? Om Herman tampak bingung. "Berapa jumlah orang di mobil, Lang?" Aku menutup mata, mengingat-ingat mimpi saat mobil itu terjatuh ke jurang. "Total 10 orang, 1 yang berhasil selamat," balasku. "Ditambah kamu jadi 11, saut Ustadz Azam. "2 lagi siapa?" "Pak Dika," balasku. Ia sempat terlihat bergabung dengan para tumbal. "Apa Pak Dika juga seharusnya ikut?" tanya Ustadz Azam. "Saya nggak tahu, Pak Ustadz." "Satu lagi siapa?" Aku kembali memikirkan kejadian seminggu terakhir ini. "Ibunya Rehan," sautku. "Iya, aku ingat seharusnya ia ikut dalam rombongan, tapi dibatalkan karena syarat dari Pak Nasir." "Rehan itu siapa?" tanya Habib Hussein. "Teman saya," balasku. Habib Hussein memegang kepala Kak Hasyim sembari merapal doa. "Panas, panas!" teriak Kak Hasyim. "Siapa yang nyuruh kamu?" tanya Habib Hussein. Awalnya siluman anjing itu tak menjawab, namun setelah dipaksa oleh Habib Hussein akhirnya ia menjawab. "Rofi," pekiknya. Ternyata dugaanku selama ini benar.
Ini Raffi yang mana? Kiai Mustafa tampak kebingungan. Yang mimpin rombongan ziarah, sautku. Astagfirullah. Kalau itu anak kenal. Soalnya sama-sama orang Cirebon. Cuman sekarang dia tinggal di Jakarta. Berarti dia ada hubungannya dengan sekte ini, ucap Habib Husain. Ya Allah, anak gak nyangka banget, Bib. Anak kenal banget sama orangnya. Sering ikut acara pengajian di Masjid Agung, saut Kiai Mustafa. Sekarang, lepasin semua tumbalnya, perintah Habib Husain. Kak Hasyim tertawa sambil memegang perutnya. Mereka semua sudah saya makan. Keluarkan. Habib Husain memegang perut Kak Hasyim. Wajah Kak Hasyim terlihat memerah seperti menahan sakit. Saya bisa buat anak ini mati. Spontan Habib Husain menghentikan rapalan doanya. Pegang perut dia. Aku mendengar bisikan, tapi berpura-pura tak mendengarnya. Pegang perut dia. Bisikan itu kembali terdengar. Kulihat wajah Kak Hasyim sudah tampak kesakitan. Peganglah, kalau tidak dia bisa meninggal. Aku melangkah ke depan dan memegang perut Kak Hasyim. Dalam sekejap siluman anjing sudah masuk ke tubuh ini. Kini aku bisa melihat bentuk aslinya. Perutnya buncit dan mengeluarkan cahaya. Lang. Samar terdengar orang memanggil, tapi aku tak bisa menjawabnya. Masih fokus pada siluman anjing yang terikat rantai. Tarik semua tumbal di perutnya. Bisikan itu kembali terdengar. Aku berjalan mendekati si siluman anjing. Mau apa kamu? Hartiknya. Ku pegang perutnya. Jangan sentuh makanan saya. Tariklah, tarik. Perintah suara itu. Aku menariknya. Susah. Bebannya terlalu berat. Tiba-tiba seseorang kakek bersorban muncul di sebelahku, membantu menarik semua tumbal keluar dari perut siluman anjing. Kurang ajar. Siluman anjing itu berteriak, diikuti cahaya yang keluar dari perutnya. Setelah cahaya itu menghilang, perutnya menjadi kempis. Ibu, gumamku saat melihat ibu sedang melayang di udara. Ia tersenyum, lalu terbang dan menghilang. Aku tersadar, lalu muntah. Anak sialan. Kak Hasyim memakiku. Sepertinya siluman anjing itu kembali berpindah padanya. Semuanya sudah bebas? Tanya Habib Husain. Sudah, balasku seraya mengatur nafas. Habib Husain memegang dada Kak Hasyim sembari merapal doa. Ampun. Entah bagaimana aku bisa melihat siluman anjing itu sedang meronta-ronta karena lilitan rantainya semakin kuat. Ampun. Gambaran itu menghilang. Selang beberapa detik kemudian Kak Hasyim tersadar. Ya Allah, lemes banget Bib. Keluh Kak Hasyim sembari duduk. Hat, ambilin minum. Kiai Mustafa meminta Kak Fahad mengambil minum. Sejak kapan kamu bisa ngelakuin itu, Lang? Tanya Ustadz Azam. Kak Fahad memberiku air mineral. Aku bergegas meminumnya. Tiba-tiba aja Pak Ustadz, tadi ada yang nyuruh, balasku. Siapa yang nyuruh? Gak tahu. Kayaknya sih kakak-kakak pakai sorban. Kamu pernah lihat dia sebelumnya? Belum pernah. Mungkin itu kodam leluhurnya Gilang, ucap Ustadz Baharudin. Takutnya itu cuman pura-pura baik aja, Dat, saut Ustadz Azam. Lain kali hati-hati, Lang. Iya Pak Ustadz. Kuhabiskan 1 botol air mineral dengan cepat. Siluman anjing itu sudah mati. Sekarang hancurin meja itu, Hat. Perintah Habib Husain. Kak Fahad memukul meja itu. Dah. Kunci ban di tangannya terpental ke udara. Kak Fahad kebingungan. Sementara itu aku melihat ada bayangan hitam terbang dengan cepat ke arahnya. Kak Fahad, teriakku. Dah. Terdengar suara benturan di dada Kak Fahad. Ia langsung muntah darah dan ambruk. Habib Husain bangkit menatap ke arah hutan. Ada yang datang lagi, ucapnya. Tak lama kemudian dari kegelapan muncul beberapa orang sedang berjalan mendekat. 1 orang menggunakan jubah putih dan merah, serta 3 orang menggunakan jubah hitam.
Anggota sekte, ucap Kiai Mustafa. Bawa Fahad ke mobil, perintah Habib Hussein. 2 orang santri mengangkat tubuh Kak Fahad yang tak sadarkan diri. Baru beberapa langkah, mereka sudah dikagetkan dengan suara ledakan. Ban mobil pecah, ucap Om Herman. Baru segitu saja sudah panik, ucap salah satu anggota sekte. Sementara orang berjubah hitam terlihat sedang menghitung. Lumayan, 13 orang, ucapnya lalu tertawa. Hati-hati, mereka sepertinya punya kemampuan tenaga dalam, ucap Habib Hussein. Si jubah putih maju ke depan. Saya mencium bau darah Habib. Sayang sekali darahnya tidak seberharga anak itu, ucapnya. Siapa anak yang kamu maksud? Saut Habib Hussein. Gilang, balas si jubah merah. Entah kenapa aku seperti mengenal suaranya. Ada apa Gilang? Ia sepertinya tahu kalau aku perhatikan. Sial, aku sama sekali tak bisa mengingatnya. Cepat bereskan. Si jubah putih berbalik ke badan dan pergi. Kini hanya tersisa 1 orang berjubah merah dan hitam. Si jubah hitam menepuk tangan. Seketika itu semua lampu mati. Ponsel pun ikutan mati. Suasana mendadak gelap gulita. Bulan pun sepertinya tak mau beranjak dari dekapan awan hitam. Ini hanya kemampuan dasar kami. Terdengar suara wanita. Sudah pasti itu suara si jubah hitam. Pegangan tangan, teriak Habib Hussein. Aku mendengar suara orang terjatuh ke tanah. Kak Nasrul melepas pegangan tangan. Kak Nasrul, panggilku, tapi ia tak menyaut. Aku meraba-raba ke bawah. Ada tubuh yang sudah tergeletak di tanah. Tak lama kemudian, terdengar suara orang terjatuh di belakangku. Om Herman, teriakku. Sekarang, kamu sendirian Gilang. Lampu mobil kembali menyala. Aku terperanjat kaget saat melihat si jubah merah berada tepat di depanku. Wah, tolong! Teriakku. Namun tak ada satupun yang bisa menolong, karena semuanya sudah tak sadarkan diri. Aku berusaha melarikan diri, tapi si jubah merah terlebih dulu menarik kaki ini. Sementara si jubah hitam menginjak dadaku dengan kencang. Aku memukul-mukul kakinya, tapi ia bergeming. Dada ini mulai terasa sesak. Dengan sekuat tenaga aku menarik kaki si jubah hitam. Brak! Ia terjengkang. Ku tarik jubahnya. Ternyata ia seorang wanita. Magdalena, panggil si jubah merah. Sepertinya ia sedang lengah. Bergegas aku menarik jubahnya. Jubah itu terlepas. Aku sangat terkejut melihat wajahnya. Pak Rian. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.